Assalamualaikum sahabat Islam, channel ini hadir di hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel ini. Nama Ingrid Mattson sempat menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai media barat ketika namanya masuk dalam daftar salah satu tokoh yang diundang pada misa inaugurasi Barack Obama setelah kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat itu menang dalam pemilu. Sebagaimana dilansir kantor berita Associated Press, AP. Mattson yang menjabat Presiden Komunitas Islam Amerika Utara, ISNA, merupakan salah satu pemimpin agama yang akan berbicara pada acara doa yang digelar di Katedral Nasional di Washington DC sehari setelah pelantikan Obama sebagai Presiden AS ke-44. Undangan yang ditujukan kepada Mattson ini menuai kontroversi publik Amerika. Sebab, yang bersangkutan dicurigai jaksa federal terkait dengan jaringan teroris. Seperti diketahui, pada Juli 2007, jaksa federal di Dallas mengajukan tuntutan kepada ISNA karena diduga memiliki jaringan dengan Hamas, organisasi Islam di Palestina yang dikelompokkan pemerintah Amerika Serikat sebagai organisasi teroris. Namun, baik Mattson maupun organisasinya tidak pernah dihukum. Jaksa hanya menyatakan memiliki bukti-bukti dan kesaksian yang dapat menghubungkan kelompok tersebut ke Hamas dan jaringan radikal lainnya. Sebelumnya, Muslimah kelahiran Kanada tahun 1963 ini juga pernah membuat kejutan dengan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pentagon selama pemerintahan Bush. Dia juga hadir pada misa konvensi nasional Partai Demokrat di Denver saat Obama mencalonkan diri sebagai presiden. Pemerintah Amerika Serikat dan ISNA sebenarnya memiliki hubungan kerja sama yang baik. Kelompok tersebut memberikan latihan agama kepada Biro Penyelidik Federal, FBI. Karen Hughes, orang kepercayaan Bush, mengatakan bahwa Mattson sebagai pemimpin yang hebat dan panutan bagi banyak orang. Mattson adalah seorang profesor studi Islam di Hartford Seminary di Hartford, Connecticut. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang filsafat dari Universitas Waterloo, Ontario, pada 1987. Sementara gelar PhD pada studi Islam ia peroleh dari Universitas Chicago pada 1999. Penelitiannya mengenai hukum Islam dan masyarakat. Selama kuliah di Chicago, ia banyak terlibat pada kegiatan komunitas Muslim lokal. Ia duduk dalam jajaran Direktur Universal School di Bridgeview dan anggota Komite Interfaith Committee of the Council of Islamic Organizations of Greater Chicago. Mattson juga pernah menetap di Pakistan dan bekerja sebagai pekerja sosial bagi pengungsi wanita Afghanistan selama kurun waktu 1987 hingga 1988. Pada 1995, ia ditunjuk sebagai penasihat bagi delegasi Afghanistan untuk PBB bagi komisi yang membidangi status perempuan. Saat bekerja di kamp pengungsi di Pakistan inilah ia bertemu dengan pria yang kini menjadi suaminya, Amer Aetak, seorang insinyur dari Mesir. Dari pernikahan mereka, pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Soumaya dan satu orang anak laki-laki bernama Ubaida. Meski saat ini banyak berkecimpung dalam kegiatan keagamaan dan menjabat sebagai Presiden ISNA, sebuah organisasi berbasiskan komunitas Muslim terbesar di Amerika Serikat, namun Mattson kecil tumbuh dan besar dalam lingkungan Kristen di Kitchener, Ontario, Kanada. Ayahnya adalah seorang pengacara pidana, sementara ibunya bekerja di rumah membesarkan ketujuh anaknya. Mattson berhenti pergi ke gereja pada usia 16 tahun dengan alasan tidak bisa lagi percaya dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Saat menimba ilmu di Universitas Waterloo, ia mempelajari seni dan filsafat, yang dinilainya menekankan kebebasan seseorang untuk memilih.
Setahun sebelum saya masuk Islam, saya banyak menghabiskan waktu saya mencari dan melihat hal-hal yang berhubungan dengan seni. Saat mengikuti pendidikan bidang filsafat dan seni rupa, saya duduk berjam-jam dalam ruang kelas yang gelap untuk melihat dan mendengarkan penjelasan profesor saya melalui infokus proyektor. Beliau menjelaskan tentang kehebatan hasil karya seni barat. Paparnya seperti dikutip dari situs wislam.org. Saat di Waterloo ini, ia sempat bekerja pada bagian Departemen Seni Rupa, yang salah satu tugasnya mempersiapkan slide dan katalog seni. Karenanya setiap kali masuk ke perpustakaan, menurut Matson, ia selalu mengumpulkan buku-buku seni sejarah. Dan untuk mendapatkan bahan-bahan guna keperluan pembuatan katalog seni, ia terpaksa harus pergi ke museum yang ada di Toronto, Montreal, dan Chicago. Bahkan, ia harus merelakan masa liburan musim seminya dihabiskan di dalam Museum Louvre yang berada di tengah kota Paris. Saat berada di Paris inilah untuk kali pertama dalam hidupnya Matson berjumpa dengan seorang Muslim. Ia menyebut momen tersebut sebagai The Summer I Met Muslims. Saya selalu terkenang akan peristiwa ini, ungkapnya. Apa yang dicarinya selama ini, ungkap Matson, hanya berkaitan dengan semua karya seni yang tergambar dalam bentuk visual. Peradaban Barat memang dikenal memiliki tradisi menggambarkan sesuatu dalam bentuk visual, termasuk penggambaran mengenai keberadaan Tuhan. Kita banyak membuat kesalahan dengan berpikir bahwa melihat berarti mengenali, dan semakin terekspose seseorang itu, maka semakin pentinglah orang tersebut. Namun, akhir dari pencariannya tentang seni telah membawa Matson bertemu dengan dua orang seniman, laki-laki dan perempuan, yang tidak membuat patung dan lukisan sensual tentang Tuhan. Mereka telah mengenali Tuhan dengan cara yang berbeda, menghargai pemimpin, dan menghargai hasil kerja seorang wanita. Gambaran mengenai Islam yang ia dapatkan dari kedua orang teman barunya ini membawa Matson pada pengenalan wajah Islam yang semakin baik. Ia menyatakan, peradaban Islam tidak menganut sistem penggambaran sesuatu dalam bentuk visual di dalam mengingat dan memuji Tuhan dan menghargai seorang nabi. Allah adalah sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi dalam pantulan mata umat manusia. Tetapi, orang yang memiliki penglihatan dapat mengenali Tuhannya dengan melihat, mempelajari pengaruh dari kekuatan ciptaannya. Selain penggambaran terhadap Tuhan, umat Islam juga melarang penggambaran terhadap semua nabi Allah. Umat Islam hanya mengenal menuliskan nama mereka dalam bentuk kaligrafi. Kata-kata, tulisan, dan ucapan serta akhlak mulia dalam kehidupan merupakan media utama bagi Muhammad di dalam menyebarkan pengaruhnya ke seluruh umatnya. Dari sinilah kemudian Matson mulai tertarik untuk mempelajari keyakinan yang dianut oleh kedua temannya yang asal Senegal ini. Ia pun mulai menggali tentang ketuhanan dan kepribadian Muhammad melalui Al-Quran terjemahan. Setelah banyak mempelajari lebih jauh mengenai Islam dari Al-Quran, Matson akhirnya menyadari dan yakin adanya Allah. Pilihan-pilihan Anda mencerminkan siapa diri Anda. Meski ada keterbatasan, tapi selalu tersedia kesempatan untuk memilih yang terbaik, katanya. Yang membuatnya semakin tertarik dengan Islam adalah mengetahui bahwa semua umat Muhammad tidak hanya mengikutinya dalam hal beribadah, tetapi juga di dalam semua aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri sampai pada cara bersikap terhadap anak-anak dan tetangga. Semua perbuatan, perkataan, dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang disebut dengan sunnah. Dan pengaruh sunnah Nabi Muhammad tersebut telah tergambar pada kehidupan para orang tua, muda, kaya, miskin, yang menjadikannya sebagai suri teladan bagi semua pengikutnya. Pertama kali saya menyadari pengaruh fisik dari sunnah Nabi Muhammad pada generasi muda Muslim adalah ketika suatu hari saya duduk di masjid, menyaksikan anak saya yang berumur 9 tahun sholat di samping guru mengajinya. Ubaidah duduk di samping guru dari Arab Saudi yang dengan tekun dan lembut mengajarinya sehingga membuatnya sangat respek dan hormat, tuturnya. Perkenalan Ingrid Matson akan Islam makin berkembang saat ia berkunjung ke sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim.
Beberapa peristiwa yang dia temui di negara-negara tersebut, diakui Matson, makin mempertebal keyakinannya terhadap Islam. Lebih setahun. Dalam perjalanannya ke negara-negara Muslim ini, ia menyaksikan kesamaan keinginan untuk berbagi dan selalu saling memberi antara sesama serta kesamaan keyakinan yang mendalam. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang, jelasnya sambil mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ketika ia mengunjungi Kosovo. Selama serangan Serbia ke Kosovo, banyak Muslim Albania yang menyediakan rumah mereka untuk para pengungsi. Bahkan, 1 orang memasak setiap harinya untuk 20 orang dalam rumah yang sederhana. Begitu juga ketika ia menikah di Pakistan. Sebagai pekerja sosial pada kamp pengungsian, Matson dan suami tidak memiliki cukup uang. Sekembalinya dari pernikahan ke kamp pengungsian, para wanita Afghanistan bertanya kepadanya tentang pakaian, perhiasan emas, cincin kawin, dan kalung emas yang diberikan oleh suami kepadanya sebagai mahar. Saya perlihatkan kepada mereka cincin emas sederhana dan saya ceritakan tentang baju pengantin yang saya pinjam untuk menikah. Wajah mereka langsung berubah menunjukkan perasaan sedih dan simpati. Seminggu setelah peristiwa itu, saat ia sedang duduk di depan tenda kamp pengungsi yang berdebu, para wanita Afghanistan tersebut muncul lagi. Mereka datang menemuinya dengan membawa celana biru cerah terbuat dari satin dengan hiasan emas. Sebuah baju berlengan merah dengan warna-warni dan skarf warna biru yang tampak serasi dengan pakaian, sebagai hadiah pernikahan. Semua yang saya lihat adalah hadiah pernikahan yang tak ternilai bagi saya, bukan saja dukungan mereka, tetapi pelajaran keikhlasan dan rasa empati yang mereka berikan yang merupakan buah yang sangat manis dari sebuah keyakinan yang benar. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.